Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan snack ekonomis ya, yang rasanya bintang 5, kue kumkum tanpa telur. Prosesnya gampang, hanya diaduk aja. Nah, seperti apa pembuatannya? Simak videonya sampai selesai. Kita siapkan terlebih dahulu untuk bahan kulit A ada 100 gram tepung terigu, kemudian 80 gram margarin, lalu aduk hingga tercampur rata. Untuk penggunaan tepung terigunya di sini aku menggunakan yang poros sedang ya. Nah, supaya cepat tercampur rata, aku akan mengulennya dengan menggunakan tangan. Nah, nanti di saat mengulen, dikira-kira ya, seandainya masih kelembekan, tambahkan dengan sedikit tepung terigu. Kurang lebih ini tadi aku tambahkan 2 sendok makan ya, supaya tidak terlalu kelembekan. Kemudian ulen lagi hingga tercampur. Selanjutnya bisa disisihkan terlebih dahulu. Nah, lalu di sini aku akan siapkan bahan untuk kulit B. Untuk kulit B di sini aku menggunakan 100 gram tepung terigu, pilih yang poros sedang. Kemudian tambahkan 20 gram margarin, 1 sendok makan gula pasir, lalu setengah sendok teh garam, setengah sendok teh ragi roti, mereknya bebas ya. Kemudian akan aku campur hingga tercampur rata. Selanjutnya di sini siapkan air kurang lebih 50 ml dan tambahkan dengan pewarna kuning. Masukkan bertahap ya untuk airnya. Kenapa menggunakan pewarna kuning? Karena di sini tanpa telur ya, jadi supaya kulitnya itu nanti warnanya tidak pucat, agak sedikit cerah. Nah, kalau kalian mau yang kualitasnya sedikit premium ya, itu bisa ditambahkan dengan 1 butir kuning telur. Oke, dan ini untuk bahan kulit A dan kulit B nya sudah selesai. Kemudian langsung aja ya, tidak perlu di proofing. Pipihkan terlebih dahulu untuk adonan B nya atau adonan tepung. Dipipihkan menjadi tipis dengan menggunakan rolling pin. Boleh di sini ditabur dengan menggunakan tepung tipis-tipis ya, supaya tidak lengket. Nah, bikin menjadi tipis dan melebar untuk adonan B ini. Lalu setelah adonan B nya sudah pipih dan melebar, akan aku pipihkan juga untuk adonan A, adonan margarin ya, dengan menggunakan rolling pin juga. Nah, setelah pipih seperti ini, kemudian akan aku bagi menjadi 2 supaya memudahkan aja saat menumpuk di atas adonan B. Nah, letakkan semuanya di atasnya, di atas adonan B. Kemudian untuk di bagian sisi samping-sampingnya akan aku lipat ya, supaya tidak bocor nanti. Nah, seperti ini. Bagian tengahnya diratakan untuk yang adonan A-nya tadi atau adonan margarin. Kemudian lipat jadi 2. Kemudian rapikan ya di bagian pinggir-pinggirnya. Selanjutnya lipat lagi ya menjadi lipatan kecil seperti ini. Rapikan. Kemudian taburi sedikit dengan tepung terigu. Lalu pipihkan hingga menjadi tipis dan melebar.
Kemudian lipat lagi ke dalam seperti ini. Jadi untuk melipatnya itu 2 kali, baru setelah itu dipipihkan lagi dan dilebarkan kembali. Jadi ikuti aja ya step-stepnya seperti yang aku contohkan. Nah, ini akan aku pipihkan menjadi lebar lagi. Karena adonannya ini terlalu lebar, di sini aku bagi menjadi 2. Kemudian yang satu akan aku pindahkan ke wadah yang lain. Kemudian untuk yang satu ini akan aku pipihkan kembali karena ini masih agak tebal ya. Jadi akan aku bikin lebih lebar seperti ini. Kemudian akan aku potong kurang lebih lebarnya 1 sampai 1,5 cm ya, seperti ini. Nah, kemudian di sini akan aku siapkan untuk cetakan kerucut yang sudah diolesi dengan margarin. Kemudian lilitkan ke permukaan cetakan kerucut, agak ditumpuk sedikit ya di bagian sambungannya supaya nanti tidak bocor untuk hasil akhirnya. Sampai agak ke depan tapi jangan sampai penuh supaya nanti bisa memudahkan mengeluarkan kulitnya ini kalau sudah matang. Nah, seperti ini hasilnya. Lakukan hingga semuanya selesai. Jadi di bagian ujungnya itu agak ditekan supaya bisa lebih rapat. Nah, untuk satu resep yang aku bagikan ini menjadi 25 ya. 25 kulit. Setelah semuanya selesai dililit, untuk cetakannya tidak perlu di proofing ya untuk adonan ini, jadi langsung dikerjakan aja. Nah, seperti ini, lalu olesi dengan menggunakan kuning telur di bagian permukaannya dan juga ditaburi menggunakan gula pasir tipis-tipis aja. Kalau sudah semuanya dioles kuning telur dan ditabur dengan menggunakan gula pasir, langsung di oven. Nah, di sini untuk ovennya sudah harus kalian panaskan 10 menit sebelum adonannya itu masuk supaya panas di dalam oven itu bisa stabil. Oke, selanjutnya akan aku oven selama 30 menit, api atas bawah, suhunya 180 derajat Celcius. Nah, setelah 30 menit dan sudah matang seperti ini, kemudian tunggu hingga dingin terlebih dahulu. Kalau sudah dingin, mengeluarkan dari cetakannya akan lebih gampang. Nah, seperti ini ya hasilnya kalau sudah dingin. Ini teksturnya renyah di bagian luarnya. Oke, sekarang kita sisihkan terlebih dahulu untuk kulit. Kemudian di sini aku akan siapkan bahan flanya. Jadi untuk flanya aku menggunakan 400 ml susu, ini aku sisakan sedikit ya. Kemudian tambahkan 30 gram maizena plus 1 sendok makan tepung terigu dengan sisa susu tadi. Lalu ini aduk hingga tidak ada yang bergerindil atau bergumpal. Ini nanti tujuannya untuk mengentalkan susu. Nah, kalau sudah, kemudian susu ini akan aku tambahkan lagi dengan susu sebanyak 80 gram susu kental manis ya, atau biasa disebut dengan SKM. Lalu tambahkan juga dengan gula pasir sebanyak 50 gram. Tambahkan lagi dengan setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh vanili. Aduk hingga tercampur rata, karena ini tanpa menggunakan telur supaya warnanya cantik, akan aku tambahkan dengan beberapa tetes pewarna kuning. Karena ini kan memang roti low budget ya, atau kue low budget. Nah, masak hingga mendidih. Lalu masukkan larutan maizena dan aduk cepat. Masak hingga meletup-letup. Kalau sudah meletup-letup seperti ini, kemudian matikan api kompornya dan tambahkan di sini dengan 1 sendok makan margarin. Lalu aduk hingga margarinnya ini meleleh, dan setelah dingin baru dimasukkan ke dalam plastik segitiga supaya nanti lebih mudah menyemprotkan ke dalam adonan atau
kuenya gitu ya. Nah, ini akan aku semprotkan ke dalam kue cornnya. Lalu beri topping di sini dengan stroberi. Sebenarnya lebih cantik kalau diberi topping dengan buah ceri ya, karena aku nggak adanya stroberi, yang ada aja di rumah. Nah, kalau kalian ingin yang lebih low budget lagi, tidak perlu ditambahkan dengan stroberi lagi juga sudah enak ya. Dan ini flanya ekonomis banget karena tanpa tambahan kuning telur, juga kulitnya ekonomis banget bahannya, tanpa tambahan telur juga. Ini cocok banget untuk ide jualan sebagai isian snack box. Walaupun bahannya sederhana, tapi rasanya enak banget. Kalian harus mencobanya. Untuk 1 cup ini ya bisa dijual kisaran harga Rp3.000 juga sudah untung ya, karena tanpa menggunakan tambahan telur, bahannya juga mudah didapat, tidak yang mahal harganya atau modalnya. Nah, supaya tetap renyah bisa disimpan ke dalam plastik. Ini aku menggunakan plastik OPP ukuran 7x18 cm. Jadi tinggal dimasukkan aja ke dalam plastik OPP seperti ini, kemudian dirapikan ya. Kalau dibungkus dengan plastik seperti ini 2 hari juga masih keras ya untuk kulitnya. Jadi aku sarankan kalau untuk isian snack box lebih baik dibungkus plastik seperti ini. Nah, jika tidak dibungkus plastik juga bisa, tapi kerenyahannya hanya bisa bertahan sampai 2 hari aja. Ini unik banget, cantik, mirip pastry gitu ya untuk luarannya, tapi kita membuatnya dengan homemade, dengan bahan yang sederhana aja. Lalu sebagai pemanis boleh ditambahkan dengan stiker seperti ini. Hasilnya cantik banget, walaupun bahan yang kita gunakan sangat ekonomis. Jika mau ditambahkan flanya dengan kuning telur juga bisa ya, tambahkan dengan 2 butir kuning telur. Itu nanti teksturnya juga akan cantik dan tentunya akan lebih gurih. Tapi karena di sini aku memang kalau fly itu tidak terlalu suka ya ada kuning telurnya karena cenderungnya agak amis. Tapi kalau yang suka monggo silahkan aja bisa ditambahkan dengan kuning telur. Nah, biasanya aku kalau buat seperti ini karena ini untuk dikonsumsi sendiri ya, bukan untuk dijual. Sisanya akan aku masukkan ke dalam toples supaya bisa tahan 2 hari gitu di suhu ruangan. Tapi kalau mau ya dibungkus plastik seperti ini semuanya. Tapi karena mau dimakan sendiri jadi aku hanya memberikan sampel aja yang dibungkus plastik. Ini rasanya enak banget, pas banget walaupun tanpa menggunakan telur, tapi rasanya sudah juara. Kalian harus mencoba mempraktekannya ya. Karena ini walaupun bahannya sederhana tapi hasilnya bukan abal-abal. Hasilnya bintang 5 dan juga berlapis ya, keras banget di bagian kulitnya, renyah, enak, flanya pas banget. Kalian harus mencobanya. Keseringan ngomong mencoba ya. Oke, dan sekali lagi untuk 1 resep yang aku bagikan ini menjadi 25 kue. Jadi pas banget ya untuk ide jualan. Ini aku cetakannya menggunakan yang cetakan sedang, bukan cetakan yang gede ataupun cetakan yang small. Jadi yang medium ukurannya kalau mencari ya. Nah, demikian tadi saja ya untuk resepku kali ini. Mudah-mudahan bisa menginspirasi sahabat aku semua di rumah yang ingin menambah menu di jualannya. Selamat mencoba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.